Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seringkali kita disuguhkan oleh berita-berita di dalam media sosial, baik berita yang terkait dengan politik, berita terkait dengan ekonomi, berita terkait dengan sebuah peristiwa ataupun kejadian. Pernahkah kita berpikir untuk mengklarifikasi ataupun mengkaji ulang apakah berita itu betul-betul valid, apakah berita itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan? Jangan sampai kita terlalu terburu-buru menerima sebuah berita tanpa kita telaah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang seorang fasik kepada kalian dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka klarifikasilah terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin, agar kita tidak mencelakakan sebuah kaum, suatu kaum disebabkan karena kebodohan, kecerobohan kita di dalam menyampaikan berita tersebut. Fatusbihu, maka kemudian kalian menjadi menyesal ala ma fa'altum nadimin, atas apa yang kalian lakukan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk terlebih dahulu mengklarifikasi berita-berita yang sampai kepada kita. Terlebih dahulu lagi berita yang mana itu menyangkut harga diri seseorang, hak seseorang. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoaks, fitnah dan sebagainya. Asbabun nuzul dari ayat ini menjelaskan tentang seorang sahabat Nabi, Al-Walid bin Uqbah, yang ketika diutus oleh Rasulullah untuk menarik zakat dari golongan kaum Bani Mustalik, kemudian Al-Walid berangkat. Ketika di tengah perjalanan dia berpikir, saya pernah bersekata dengan golongan-golongan Bani Mustalik, seandainya saya sampai ke sana, khawatir nanti saya akan dibunuh, khawatir saya akan disakiti. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah dan mengatakan dia tidak jadi memungut zakat karena khawatir dibunuh, dia akan disakiti. Lalu kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah ini tidak sesuai dengan kenyataan. Justru orang-orang Bani Mustalik menanti utusan Rasulullah ini untuk menarik zakat-zakat mereka. Lalu kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk mengecek kebenaran berita itu di kelompok-kelompok Bani Mustalik. Ternyata mereka itu orang-orang yang masih taat beribadah kepada Allah, masih berbuat kebaikan, dan mereka masih mau membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini sebagai salah satu contoh, Rasulullah selalu mengklarifikasi berita-berita yang sampai kepada dirinya. Maka dari itu, agar kita tidak jatuh kepada kerusakan atau mencelakakan orang lain atau merugikan orang lain, atau justru itu akan merugikan diri kita sendiri, maka hendaknya kita menyaring berita-berita yang masuk kepada kita. Jangan sampai kita menerima berita begitu saja dengan menggunakan cross check sebagaimana di dalam ilmu periwayatan hadis. Ketika seseorang menerima sebuah riwayat hadis, maka harus diteliti kebenaran hadis itu, baik dari segi sanad ataupun dari segi matanya, sehingga dinyatakan hadis itu betul-betul sahih, betul-betul makbul, bisa diterima.
Nah, ini juga harus kita terapkan di dalam kita menerima sebuah berita. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.